Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Kita akan melanjutkan materi tentang Al-Iman bi kutubillah, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana iman ini adalah iman yang ketiga. Jika sebelumnya kita mengenal beberapa kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, sekarang kita akan melanjutkan materi ini sampai habis. Nah, apa saja sebenarnya kemukjizatan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Untuk garis besarnya kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran ketika Allah turunkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, itu merupakan sebuah karya sastra yang Allah turunkan, karena pada saat itu umat ataupun kaum yang didiami oleh Rasulullah SAW sedang masanya sastra, sehingga Allah menurunkan Al-Quran dengan kualitas sastra yang paling tinggi, yang tidak ada tandingannya jika dibandingkan dengan nilai sastra atau kesastraan yang dibuat oleh manusia pada zaman tersebut. Kemudian kemujizatan yang kedua adalah ajaran di dalam Al-Quran itu cocok untuk segala macam zaman dan segala macam tempat. Kita bayangkan, kita sekarang hidup di tahun 2020, sedangkan Al-Quran sudah Allah turunkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang ajarannya, kemudian hukum-hukumnya dan lain sebagainya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran masih relevan dan dapat kita pergunakan sampai saat ini, bahkan di masa yang akan datang. Kemudian kemujizatan yang ketiga adalah kebenaran berita-berita ataupun kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Baik cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah beritakan, yang Allah ceritakan tentang cerita zaman dahulu, ataupun cerita-cerita pada masa yang akan datang. Ya, sudah banyak sekali kisah-kisah para nabi, para rasul, kemudian kisah-kisah para umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah menceritakan suatu masa depan setelah masa Rasulullah SAW, kemudian masa yang akan datang lagi hingga akhir zaman. Dan yang terakhir kemujizatan Al-Quran secara garis besar adalah kebenaran akan isyarah ilmiah, yaitu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan sains. Banyak sekali isyarat-isyarat yang Allah wahyukan di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam ayat-ayat beberapa surat tertentu itu menceritakan tentang proses-proses terjadinya suatu hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains, dan baru terbuktikan setelah beberapa abad kemudian, misalkan pada zaman sekarang atau pada abad ke-19 atau abad 18 yang lalu, yang para ilmuwan baru bisa membuktikannya melalui percobaan-percobaan secara ilmiah atau saintifik. Tapi secara garis besar kemujizatan Al-Quran telah mengabarkan pada zaman Rasulullah SAW 14 abad atau 15 abad yang lalu. Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan keutamaan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah keutamaan kita membaca Al-Quran atau biasa kita kenal dengan mengaji. Keutamaan membaca Al-Quran yaitu yang pertama adalah Allah melimpahkan banyak sekali pahala untuk kita, pahala yang berlipat ganda. Karena
Allah memberikan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran tidak hanya satu surat. Contoh misalkan Allah mau memberikan kita pahala karena bacaan kita satu surat, tidak. Atau mungkin satu kalimat, tidak. Tapi setiap kata yang kita ucapkan, yang kita bacakan melalui di dalam Al-Quran tersebut, maka Allah berikan pahala. Tidak hanya satu pahala, tapi berlipat-lipat ganda. Kemudian keutamaan yang kedua adalah syafaat pada hari kiamat. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka ayat-ayat suci Al-Quran tersebut menaungi kita, memberikan syafaat ketika hari kiamat. Bahkan dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ketika kita sering membacanya, ya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dua surat ini akan datang kepada kita, kepada orang yang sering membacanya, memberikan syafaat dalam bentuk awan yang sangat sejuk, ya, awan yang sangat sejuk untuk menyejukkan orang tersebut dari panasnya pada mahsyar. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu adalah menjadi perhiasan bagi orang-orang yang beriman. Perhiasan apa maksudnya di sini? Yaitu adalah menjadi perhiasan, bisa itu dalam bentuk mahkota, bisa itu dalam bentuk batu mulia atau lainnya, yang mungkin saja saat ini kita tidak menerimanya, tapi Allah akan mempersiapkan perhiasan-perhiasan tersebut di surganya nanti. Kemudian yang terakhir keutamaannya adalah melapangkan rumah dan memperbanyak rezeki. Rumah, bangunan yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka itu akan terasa lebih lapang. Malaikat akan berbondong-bondong turun masuk ke dalam rumah tersebut dan menyejukkan rumah tersebut. Para setan juga akan keluar dari rumah tersebut, sehingga rumah yang walaupun terlihat sempit secara kasat mata, tapi dengan sering dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan terasa lebih luas, lebih lapang. Dan rezeki bagi orang yang sering membaca Al-Quran itu sangat luas, ya, tidak merasa bahwa rezekinya hanya segitu-gitu aja, tapi Allah berikan rezeki yang berlimpah, yang tidak hanya dari tempat di mana dia bekerja. Mungkin saja banyak sekali rezeki yang Allah berikan melalui jalur-jalur yang lain. Yang itu semua tentunya adalah bermuara dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Orang yang menghafalkan Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri. Yang pertama adalah dia akan hidup bersama para malaikat. Allah memberikan kekhususan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran bahwa mereka akan diiringi dengan malaikat-malaikat yang mulia, yang tentunya kita semua tahu bahwa para malaikat patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah perintahkan untuk menemani orang yang menghafalkan Al-Quran, maka malaikat yang mulia tersebut akan menemani si penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah akan meninggikan derajatnya di surga nanti. Bagi para penghafal Al-Quran, melalui sabda Rasulullah SAW, wahai penghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil dan bacalah hingga akhir, di mana kedudukanmu atau tempatmu nanti adalah sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Artinya di sini adalah Allah meninggikan derajat orang yang menghafal
menghafalkan Al-Quran, ya, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain, dibandingkan dengan para penghafal Al-Quran. Bahkan di dalam suatu riwayat, orang yang menghafalkan Al-Quran atau seorang anak yang menghafalkan Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada orang tua dan juga keluarganya yang lain, sehingga apabila keluarganya atau orang tua dari si penghafal Al-Quran tersebut pada posisi yang kurang baik, anaknya si penghafal Al-Quran ini dapat mengangkat orang tuanya ikut bersama dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita memiliki hafalan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menghatamkan hafalan kita, sehingga kita bersama para kaum muslimin yang lain yang telah memiliki predikat sebagai hufadzul Quran, yaitu adalah para penghafal Quran 30 juz lengkap. Baik, selain keutamaan membaca dan juga menghafal Al-Quran, ada juga keutamaan bagi yang mempelajari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah dia yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, apa saja keutamaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran? Yang pertama adalah dia memiliki posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan hadis yang tadi, khairukum atau khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Allah menempatkan orang yang mempelajari Al-Quran pada posisi yang paling mulia. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sumber segala kebaikan. Maksudnya bagaimana? Orang yang mempelajari Al-Quran akan selalu ingat, akan selalu mewaspadai dirinya, ya. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga semua kebaikan yang ada di dalam Al-Quran akan tercermin pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah satu ayat lebih baik daripada seekor unta. Ya, mempelajari satu ayat nilainya lebih baik dari satu ekor unta. Jika kita hitung secara materi, harga satu unta mungkin lebih mahal daripada harga satu sapi, satu ekor sapi atau satu ekor kerbau. Bayangkan, satu ekor sapi atau satu ekor kerbau rata-rata harganya 30 juta. Lalu bagaimana dengan satu ekor unta? Mungkin bisa 50 juta atau lebih, ya, kalau kita lihat dari segi materi. Sedangkan mempelajari satu ayat saja itu nilainya lebih banyak daripada 50 juta tersebut. Dan yang tahu nilainya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah persiapkan pahalanya buat kita. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari satu ayat ya lebih baik daripada kita melaksanakan 100 rakaat sholat sunnah. 100 rakaat sholat sunnah. Kita tahu bahwa sholat, terutama maksudnya di sini adalah sholat sunnah, pahalanya cukup besar. Tapi mempelajari satu ayat itu ternyata pahalanya lebih besar lagi dibandingkan kita melaksanakan 100 rakaat dari sholat sunnah. Entah itu sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, atau sholat sunnah ratib atau yang lainnya.
di total menjadi 100 rakaat itu masih kalah ya kebaikannya jika dibandingkan dengan mempelajari satu ayat Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban kita mengamalkan Al-Qur'an. Allah memiliki keutamaan ya, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang mengamalkan Al-Qur'an karena ini adalah puncak interaksi seorang muslim pada Al-Qur'anul Karim ya. Karena Al-Qur'an tidak hanya sebatas kitab yang dibaca, tidak hanya sebatas kitab yang dihafalkan ataupun dipelajari, tapi kita harus mengamalkannya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa para sahabat apabila selesai mempelajari 10 ayat Al-Quran maka tidak akan pindah untuk mempelajari ayat berikutnya sampai benar-benar mereka dapat mengamalkan 10 ayat tersebut dalam keseharian